Jadi saya taruh di situ. Itu nanti misalnya saya taruh kayak tempe gitu ya, saya taruh 10 balik ke 8 kayak gitu. Itu berjalan selama 6 bulan kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya taruh 20, saya taruh 25, itu sudah bagus gitu, sudah habis. Memang mental kita tuh harus sudah terbangun di situ. Jadi buat saya fokus, komitmen, dan jaga kualitas. Karena kalau misalnya kualitas kita bagus dan dia dari segi rasa dan semuanya itu tidak berubah, mereka pasti tetap akan cari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ika Tulandari. Biasanya saya dipanggil dengan Risma. Kemudian brand saya adalah RC88. Saya punya 3 produk unggulan, diantaranya yang pertama itu tempe daun, keripik tempe, sambal pecel oven. Jadi sebelum saya bergelut di usaha UMKM ini, sebelumnya saya itu bekerja, ada pindah-pindah beberapa pekerjaan, ada sebagai pramuniaga, MD waktu itu salah satu produk inti. Terus kemudian saya paling lama itu kerja di bengkel atau otomotif kayak gitu. Jadi awalnya itu pada saat sudah tidak bekerja lagi, suami saya itu punya teman. Suaminya itu istrinya kerja di dinas pemberdayaan perempuan. Namanya dinas pemberdayaan perempuan, dia membantu perempuan-perempuan untuk bisa maju kayak gitu. Nah di situ teman saya tuh bilang ke Bu, gini loh, ada teman saya yang dia itu jualan keripik tempe nih di Mugirjo juga nih. Kebetulan ibu itu tinggal di daerah Mugirjo juga. Kemudian beliau pesan keripik tempe sama saya. Kemudian setelah itu dari situ beliau mengajak saya untuk Mbak Risma gimana nih, ayo coba ikut UMKM, ikut pelatihan kayak gitu. Awalnya itu ibu saya jual tempe ini dari 2005. Pada saat itu saya masih bersekolah, masih kegiatan-kegiatan bekerja kayak gitu kan ya. Awalnya ini ada sedikit cerita, singkat ceritanya itu bapak saya itu dia driver dari distributor kacang kedelai. Dari situ ibu saya suka ikut, cuma namanya di jalanan, jadi pasti ada resiko di situ ya. Resiko driver itu kan ada di jalanan itu. Nah, ibu saya setiap kali ikut itu ibu saya itu bertanya gimana cara membuat tempe, membuat tahu gitu. Jadi pada saat bapak saya kecelakaan, akhirnya ibu saya mulailah dia berusaha untuk gimana supaya kita tetap bisa makan, bisa ini survive kayak gitu. Jadi dari itu jualanlah tempe ini. Di 2020 itu pada saat itu kan saya tidak lagi bekerja. Kemudian saya mulai membuat perizinan gitu kan, karena gimana ya kalau misalnya supaya tempe ini naik kelas. Jadi tujuan awal saya itu gimana tempe ini naik kelas. Jadi tempe dikemas dengan packaging yang cantik, yang baik, sehingga dia maksudnya dikemas kayak gini. Jadi dia itu tidak, mohon maaf, nggak hanya bisa didapat di warung atau pasar tradisional, tapi bisa dijual di pasar modern dengan target market tertentu. Jadi itu awalnya saya itu mau membangun ini menjadi lebih berkembang lagi. Awalnya sih memang kita harus membangun brand dulu ya Mbak ya, karena tidak semua orang tahu, maksudnya RC ini apa sih gitu kan ya, tempe RC ini seperti apa. Jadi memang saya butuh waktu itu sekitar 1 tahun lebih untuk nge-branding produk saya, tapi melalui tempe dulu. Jadi saya nge-branding itu dari tempe dulu, kemudian baru saya jual produk-produk turunannya kayak gitu. Kalau persaingan atau yang tidak suka itu pasti ada, dimanapun kita berada, mau itu maupun usaha, persahabatan kayak gitu-gitu kan pasti tetap ada. Jadi buat saya tetap fokus sama produk saya, jaga kualitas, itu aja sih. Fokus, komitmen, dan jaga kualitas. Karena kalau misalnya
kualitas kita bagus dan dia dari segi rasa dan semuanya itu tidak berubah, mereka pasti tetap akan cari kita. Online itu memang sangat membantu ya. Jadi sekarang itu kan kita bisa menggunakan marketplace, IG, WA, dan juga Google Maps. Itu saya gunakan itu untuk menunjang produk saya dijual secara online. Untuk sementara saya lebih ke 70% offline, kemudian 30%-nya online. Jadi awalnya kalau UMKM itu kan dia pasti cari cara untuk bagaimana produk kita itu dikenal oleh masyarakat tapi gratis. Karena kalau misalnya kita kayak bayar influencer itu kan pasti ada biaya. Nah itu biasanya awalnya yang saya lakukan itu adalah pada saat saya jalan ketemu teman, ngumpul atau pengajian atau apapun itu saya selalu bawa produk saya. Itu cara gratis promosi yang saya lakukan. Pernah juga, jadi ibaratnya tempat, lokasi itu menentukan. Jadi kalau misalnya ada di salah satu tempat belum kenal produk saya gitu kan ya, jadi saya taruh di situ. Itu nanti misalnya saya taruh kayak tempe gitu ya, saya taruh 10 balik 8 kayak gitu. Itu berjalan selama 6 bulan kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya taruh 20, saya taruh 25, itu sudah bagus gitu, sudah habis. Memang mental kita tuh harus sudah terbangun di situ. Jadi memang itu dari kita sendiri. Kadang memang UMKM itu support system dari keluarga itu tuh kan beda-beda ya kan. Ada yang suaminya mendukung, keluarganya dukung, ada yang dia memang berjalan sendiri. Jadi buat saya itu harus balik lagi ke kita. Oh saya mulainya ini sudah kayak luar biasa banget nih susahnya gitu kan. Jadi kalau mau berhenti di sini kok kayaknya sayang kayak gitu kan. Nah, itu motivasi diri sendiri dan juga kita harus kayak circle-nya kita itu loh ya. Jadi kita cari teman yang memang satu visi misi. Oh dia sama-sama jualan, sama-sama kayak kita, sama-sama punya bisnis, sama-sama mau maju. Itu saling memotivasi itu pentingnya. Dari tahun 2005 saya mulai awal itu Ibu. Jadi saya bisa dibilang saya itu mengembangkan usaha orang tua. Dari modal 1 juta sekarang mungkin dari 5 jutaan lebih ya. Jadi pada saat saya ingin mengembangkan usaha, saya harus berpikir bagaimana caranya pada saat saya tidak bisa handle sendiri, pada saat ada karyawan, tapi tidak memperlambat kayak gitu ya. Jadi dari situ, dari hasil jualan itu saya tabung, saya beli alat. Dulu pertama saya mulai usaha itu saya punya alat pemecah kedelai atau pencuci kedelai itu yang basah. Kemudian saya beli alat pemecah kedelai yang kering, kemudian saya beli alat potong keripik tempe. Jadi memang awalnya itu kan dari kedelai yang kita pecah secara pemecah kedelai kering itu, jadi yang utuh dipecah, kemudian nanti dipilihin, itu dia sudah secara otomatis memisahkan antara kulit arinya sama yang kedelai yang itu, tapi memang tidak bersih betul. Kemudian nanti baru direndam. Jadi ini sebenarnya tuh singkat ceritanya tuh dari tempe yang udah diragi, kemudian dikasih tepung dengan takaran tertentu, kemudian baru dilontongin, didiamkan, baru sekitar 3 hari baru dia bisa diproses untuk digoreng. Jadi memang saya punya standar operasional pekerjaan yang memang saya buat sendiri sebelum saya ada karyawan. Jadi itu yang memang saya lakukan. Kalau untuk keripik tempe itu dia selama dia minyaknya panasnya stabil, terus kemudian apinya juga stabil, dia insya Allah nggak perlu pakai spinner, itu dia sudah kering kayak gitu, seperti yang sudah dirasakan itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi itu memang nggak pakai spinner saya. Ini yang saya jual di swalayan itu yang seperti ini dengan kemasan seperti sablon seperti ini. Ini gramasinya 250 gram yang bisa didapatkan di swalayan lokal maupun nasional yang ada di Samarinda. Target ke depan kalau saya expand pasar, saya pengennya itu kemasan saya nggak kayak gini lagi. Jadi saya pengen kemasan saya itu yang gembong gitu ya, yang kayak kemasan ciki kayak gitu kan ya. Nah itu kalau misalnya saya kirim ke luar daerah, jadi dia nggak riskan untuk hancur. Kalau kayak gini meskipun saya wrapping pun dia masih pasti didusin pakai ekspedisi, itu masih tetap hancur kayak gitu.
online saya tuh juga pernah sampai ke luar daerah kayak Cikarang, Jogja kayak gitu ya. Tapi itu memang saya nggak kemas seperti ini. Jadi kalau misalnya dia beli 1 kilo itu saya nggak kemas, saya langsung taruh di dalam plastik, kemudian saya dusin, saya apa namanya ya? Saya kemas, dia pokoknya rata gitu loh semuanya, itu nggak ada rongganya, itu masih aman untuk, maksudnya tingkat hancurnya itu masih kecil kayak gitu kalau di ekspedisi. Jadi produk saya itu untuk tempe daun, keripik tempe itu bisa didapatkan di swalayan-swalayan lokal maupun swalayan nasional. Yang lokal itu seperti di beberapa Eramat Fresh, kemudian Auto Swalayan, Planet Swalayan, Yugo Swalayan, Mega Swalayan. Kalau yang nasional itu Hypermart, Foodmart, Farmers, gitu, Indogrosir. Si 88 itu sebenarnya kan shopman dari panggilan keponakan saya, Mariska Arsifa. Jadi saya bilang gini, Bu, kalau misalnya ini kita mau produk kita ini dikenal orang, dia harus ada namanya. Kita nggak bisa jualan no name kayak gitu kan, yang kemasan biasa aja gitu kan. Terus ibu saya bilang, sambil kita pilihin kedelai waktu itu, dia bilang gini, ya udah namanya Arsi aja gitu. Jadi akhirnya kita bikinlah semua produk dari kita itu Arsi. Ini sudah saya patenkan. Cuman Arsi sendiri itu kan banyak sekali. Pada saat saya mau mulai patenkan yang dibantu sama dinas koperasi, itu ternyata nggak bisa. Sementara di swalayan juga saya nggak bisa rubah karena administrasinya sudah namanya Arsi. Sehingga saya harus bikin pembeda. Pembedanya itu karena hubungan baik saya sama bos yang lama itu masih bagus, tempat saya bekerja, jadi saya tanya, Pak, saya tuh mau bikin brand nih. Karena saya mikirnya 1 tahun waktu itu. Apa ya yang bagusnya gitu. Terus akhirnya dia bilang coba ditambah ini, akhirnya nemulah 88 itu yang Chinese itu. Itu. Jadi kenapa saya pilih Arsi? Karena buat saya Arsi itu kan cucu pertama, juga keponakan pertama. Jadi buat saya kenapa kami pilih nama Arsi? Berarti itu kan wujud sayang kita sama dia sampai kita gunakan gunakan nama dia buat produk kita, buat usaha kita gitu nah. Jadi untuk karyawan itu memang saya cari orang-orang lokal yang daerah dekat saya. Supaya apa? Karena saya kan memang jualan itu 3 tujuan saya itu. Saya ibadah, berkah, cari manfaat. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang-orang yang di sini kan kalau memang dia mesti bisa, maksudnya diberdayakan, yang bisa membantu dan bisa manfaat untuk orang lain usaha saya, kenapa saya harus cari orang yang jauh gitu kan. Kalau dekat itu juga ibaratnya kalau hujan, banjir itu kan masih tetap bisa, mereka tetap datang gitu. Jangan pernah menyerah. Jadi pertama kita harus fokus, konsisten, telaten kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita harus fokuskan dulu, kita boleh punya banyak produk, tapi kita harus fokuskan dulu produk mana yang mau menjadi unggulan kita. Karena di situ nanti kalau banyak produk itu kan pertama modalnya juga pasti akan ini juga, terus kemudian fokusnya itu juga akan bercabang-cabang gitu. Jadi kita harus punya satu produk unggulan dulu, mana yang memang mau kita nge-branding dari personal kita sendiri dan juga dari produk kita sendiri. Jadi kalau orang itu sudah kenal, ini dia akan produk-produk, misalnya kita taruh lagi produk yang lain yang mereknya sama, itu dia akan gampang naiknya kayak gitu, cepat untuk dia, oh ini ternyata ini produk baru lagi nih dari Arsi 88 misalnya. Jadi memang kita harus tetap fokus, konsisten, telaten, itu sudah kunci suksesnya pokoknya. Jangan mudah down.